Baik, saudara-saudaraku, kita masuk kepada video yang kedua atau kajian yang kedua. Jadi haji yang sekarang yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita itulah haji syariah. Yang kita ceritakan yang pertama tadi, itulah haji ma'rifah. Kita mengenal usulnya haji. Untuk apa? Untuk kita melaksanakan haji hakikat. Nah, apa itu haji hakikat? Haji hakikat itu sholat itu, Pak. Sholat itu haji hakikat. Ada hubungannya kah haji ma'rifat yang kita ceritakan pertama tadi, haji syariah yang kita ceritakan kedua tadi, dengan haji hakikat? Ada, persis ada hubungannya. Nah, untuk itu mari kita buka surat Al-Baqarah ya. Di situ ada kalimat yang berbunyi bukan. Kita masuk dulu kepada surat Ali Imran ayat 31 dan 32. Silakan Pak Armoni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Terjemahan. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, katakanlah Muhammad. Jadi Muhammad Nabi itu diperintah oleh Allah melalui Rasul. Rasul itu ngomong kayak Muhammad itu. Hei Muhammad, katakan, jika kamu sekalian mencintai Allah, ikut aku. Kata siapa? Kata Rasul. Tapi kata-kata Rasul itu terdengar di lisannya Muhammad itu. Bukan kita ngikut Nabi Muhammad. Ngikut Nabi Muhammad, cak mano beliau lah terkubur. Ikut Rasul. Supaya apa? Supaya dicintai, dikasihi, disayangi oleh Allah. Dan diampuni dosa. Kalau Pak Mujahid tidak ikut Rasul, tidak dicintai, tidak dikasihi, tidak disayangi, dan tidak diampuni dosa. Cuman kita ini merasa dikasihi, merasa disayangi, merasa diampuni dosa, padahal kita belum ikut Rasul. Nah, itu. Bocah mana Pak Abu ikut Rasul? Rasul lah mati ya. Itu tanda tidak paham. Yang mati itu Nabi, bukan Rasul. Rasul itu sudah kembali ke tempat semula. Di mana tempat semula tadi? Di dalam rumah. Itu yang mengatakan alastu bi rabbikum tadi. Lah balik ke situ dia. Maka kita bertemu dengan surah Al-Balad. Pernah dengar? La uqsimu bihazal balad wa anta hilun bi hazal balad. Aku bersumpah hai Muhammad dengan negeri ini bahwa engkau ada di negeri ini. Negeri mana? Ya negeri awal tadi, negeri bakal. Di mana? Dalam rumah tadi. Maka diminta kita ikut beliau ke rumah itu. Ke rumah yang kita ceritakan pertama kali tadi. Untuk apa? Nah, apa yang kita lakukan, ikut ke situ, itulah tanda ketaatan. Coba dibaca surat Ali Imran tadi ayat 32. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'u Allah wa rasulah in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jelas kan? Jadi kita ikut Rasul itu untuk mentaati. Di kita ini lucu Pak, kita langsung taat tanpa mengikut. Woi, kami lagi ikut Rasul Pak Abu. Cak mana caranya?
kalau ngikut Rasul. Lah itu ada Quran, ada hadis. Apa yang diperintahkan kami laksanakan, apa yang dilarang kami jauhi. Itu bukan mengikut, itu mentaati. Kalau ngikut tuh cak gerbong dengan lokomotif. Tahu lokomotif? Tahu Pak lokomotif? Apa? Palanya itu nah, pala spur. Nah, gerbong itu mengikuti. Nah, sama dengan semut, berbaris. Ya komandannya itu diikuti di belakang. Itu disebut mengikut. Kita kok disuruh mengikut. Kalau kita belum mengikut, tidak bisa taat. Makanya saya pernah menganalogikan Pak Wel sebagai PNS. Kalau masuk sekarang ASN ya. Dia itu bisa datang pagi, balik jam 4. Bisa pakai seragam yang berganti-ganti setiap hari. Karena dia sudah jadi PNS. Sudah jadi PNS. Kalau kita belum ikut jadi PNS, lucu kan untuk mentaati aturan. Pagi-pagi kita keluar, Pak Bambang keluar ke kantor, sampai di kantor tak suruh orang masuk, cuma duduk depan baik. Orang pakai baju seragam itu, kita buat perlu seragam itu. Tidak bisa cak itu Pak Bambang. Bisa Pak Bambang seperti itu, Pak Bambang ikut dulu jadi PNS, baru bisa mentaati aturan. Di kita tidak, kita mentaati aturan tanpa mengikut, tidak bisa. Makanya ayat itu tadi mengatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta Allah, ikut aku, ngikut dulu baru bisa taat. Pertanyaannya bagaimana cara ikut Rasul supaya kita bisa taat? Tanpa itu tidak akan taat kita. Bagaimana caranya? Nah, buka surah Al-Baqarah ayat 130. Silakan Pak Charlie. Al-Baqarah 130. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim. Sebentar. Bukan itu. Coba. Al-Baqarah 130 benar. Benar itu. Benar. Berarti yang salah kita ya. Jadi kira-kira begini kalimatnya. Coba Pak Wel tengok. Dari manapun kamu keluar, di manapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Wa min haitsu farajata fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Wa min haitsu ma kuntum fawali wajhaka satral. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itu cara mengikut. Nah, itu. Ada Pak? 49 ya? 49 150. Coba Pak. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka atwal masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin Terjemahkan itu dulu. Dari manapun engkau keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar yang hak dari Tuhan. Nah, dari Tuhan Pak, bukan dari Pak Abu. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu Masjidil Haram. Ingat, ini bukan wajah tubuh. Karena yang diajak oleh Allah dan Rasul berbicara itu adalah roh. Nah, itu. Jadi roh itulah yang bisa menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram. Dan ini adalah ketentuan keputusan daripada Tuhan, bukan dari Ustaz. Nah, itu. Nah, mulai nampak manfaat haji syariat tadi Pak. Kalau Pak Charlie belum pernah ke Mekah, belum pernah ke Masjidil Haram, susah juga.
mengingat, membayangkan, mengikuti dengan ingatan dan perasaan serta kesadaran. Enggak. Susah, Pak. Karena belum pernah. Itu makanya tadi haji syariat tadi ada hubungannya dengan haji hakikat. Jadi dalam sholat, waktu kita berhubungan Allah dan Rasul, itu dimulai itu tadi, dari manapun kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadaplah wajah Masjidil Haram. Itulah perintah Tuhan, bukan perintah Ustaz. Nah kemudian coba dibuka lagi surat 2 ayat surat Al-Baqarah ya, ayat 125. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Jadi wa ijalna baita masabata linnas wa amna wattakhizu min maqama Ibrahim musalla. Kan gitu. Artinya apa? Setelah sampai kita di Masjidil Haram dengan ingatan kita, dengan perasaan kita, kesadaran kita disuruh mengambil sebagian maqam Ibrahim. Bagaimana kita nak mengambil sebagian maqam Ibrahim kalau kita tidak melaksanakan haji syariat tadi? Karena barang ini dengan ingatan, dengan perasaan, dengan kesadaran untuk kita lihat gitu dari jauh. Nah, itu. Kemudian surat Al-Quraish surat nomor 106 ayat 3. وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Nah, Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah ini. Nah, jadi setelah kita ke Masjidil Haram mengambil sebagian maqam Ibrahim dan kita menghadap kepada Ka'bah. Ka'bah itu adalah tanda rumah. Di dalam rumah itu ada tuan. Ingat, Ka'bah itu adalah tanda rumah. Dalam rumah itu, dalam Baitullah itu ada tuan. Oleh orang Portugis dikatakannya Tuhan. Hendaklah kamu sembah dia itu. Berarti yang Pak Abu maksud Muhammad Rasul. Ya. Oh, berarti pengajian Pak Abu mengarahkan jamaah Pak Abu untuk menyembah Muhammad Rasul, bukan menyembah Allah. Ya. Pertanyaannya, apakah Anda paham apa itu sembah? Jangan diartikan sembah itu sholat. Sholat itu sembah. Beda. Untuk memahami ini, buka surat Toha, surat 20 ayat 14. Nah, coba harmoni. Ya, surat 20 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Inni anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembahlah aku, atau sembahyanglah kepadaku, dan dirikan sholat. Nah, kan dua itu, sembah dan dirikan sholat. Jadi sembah dan sholat itu berbeda. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat. Kan beda, Pak. Dalam sholat dia kamu ingat aku. Mentang-mentang dia ngomong sesungguhnya aku adalah Allah, kita kira Allah nih yang ngomong itu. Allah kan tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata.
Tapi waktu itu dia berbentuk. Dia bersuara, dia berkata kepada Musa. Kenapa umat Islam tidak mikir gitu? Nah, berarti dia adalah sifat Allah, wujud serta Allah, utusan Allah yang kita lihat waktu kita ditanya alastu bi rabbikum itu beliau. Nah, hanya saja beliau itu mengatakan kata Allah. Bisa ditangkap? Dia itu mengatakan kata Allah. Kata Pak Charlie, datanglah ke rumah beliau jam 10. Saya hanya mengatakan kata Pak Charlie, bukan kata saya. Bisa ditangkap? Begitu juga beliau itu tadi, yang namanya sifat Allah, wujud serta Allah, Rasul Allah. Dia mengatakan kata Allah. Itulah bunyinya. Innani Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Itu kata siapa? Kata Allah. Bukan dia itu Allah. Kalau dia Allah tidak mungkin bersuara, tidak mungkin berkata. Tidak mampu Musa mendengar suara Allah. Kata Allah. Jangankan itu. Pernah dengar hadis Nabi? Seandainya bukan takut karena kamu binasa, akan kumintakan kepada Allah supaya kamu mendengarkan suara jenazah dalam ringgu-ringgu itu. Pernah dengar itu? Nah, suara jenazah baik kalau dibukakan oleh Allah pendengaran kita supaya bisa mendengarnya, mati kalau gitu. Betul. Ada tuh dalam kitab. Berarti Nabi Muhammad bisa mendengarnya. Kenapa? Karena dalam dada beliau Rasul. Tidak sama dengan kita anak Rasul. Oke, tidak pacaran dengan suara mayat itu, Pak. Yang anehnya, selain daripada manusia dan jin bisa ayam, ya kan? Anjing, burung, pohon-pohon bisa mendengarkan suara itu. Nah itu. Apalagi suara Allah, pacak hancur luluhlah Musa mendengar itu. Kalau itu memang Allah gitu nah. Jadi kita tampilkan analogi ini supaya kita bisa berpikir bahwa yang berkata kepada Musa saat itu bukan Allah, tapi sifat Allah, wujud serta Allah. Rasulullah bernama dengan Muhammad. Ingat, Rasulullah bukan Nabi Muhammad. Dia mengatakan kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah. Oleh karena itu sembah oleh kamu kata. Apa itu sembah? Sholat bukan. Karena itu sembahlah aku dan dirikan sholat. Jadi sembahyang dengan sholat itu tidak sama. Rato-rato yang kita lihat di dalam masjid, di musola, kawan itu sembahyang, Pak. Bukan sholat. Kalau sholat itulah hati, rasa, ingatan, kesadaran kita di tempat kita bertemu dengan Tuhan. Namanya Masjidil Haram. Di mana, Pak? Yang di Mekah. Itu sementara iya. Tapi sejatinya yang di sono, yang di Baitullah hakikat. Sejatinya tidak jauh daripada diri kita. Nanti ada kajian khusus itu. Nah itu, kembali kepada cerita Batik Pak Abu menggiring kami ini untuk menyembah Muhammad Rasul, biar Nabi Muhammad. Yes. Karena pengertian sembah itu adalah satu, melaksanakan semua perintah Allah. Satu. Dua, menjauhkan semua larangan Allah. Tiga, melaksanakan contoh Allah yang pada Rasul ya Nabi. Empat, pergi kalau disuruh Allah. Lima, datang kalau panggil Allah. Enam, diam kalau ada ilmu daripada Allah. Itu sembah. Ambil satu, melaksanakan semua perintah Allah. Pertanyaannya, apa mungkin kita bisa melaksanakan perintah Allah? Apa mungkin? Sedangkan beliau tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama sesuatu. Tidak mungkin. Makanya beliau membangkitkan sifat, mengutus sifatnya sebagai wujud sertanya, namanya Rasul. Itu pun gaib, dikasih badan, namanya Nabi. Terdengarlah perintah itu. Wa aqimis shalah, wa atuz zakah. Telah datang kepada kamu saat puasalah. Tidak kita dengar dari Allah. Jadi benarlah kita mengikuti perintah Allah melalui Nabi dan Rasulnya. Itu pengertian sembah. Nah untuk lebih dalam lagi, surat 40 ayat 12. Ini semakin seru nih Pak Bujang.
Ghafir. Ghafir. Al-Ghafir, ya. Zalikum Anak. annahu idza du'iya Allahu wahdahu faqad wa in yushrak bihi tu'minu falahukmu lillahil aliyyil kabir. Ya. Katakan kepada mereka, itu terjadi karena kamu benar-benar kufur apabila disuruh untuk menyembah Allah semata. Jika dia dipersekutukan, kamu percaya, maka keputusan ada pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar. Nah, itu kusutnya terjemahan. Zalika du'iyallahu wahda. Sedemikian itu, kalau kamu hanya memohon atau menyembah kepada Allah semata, kamu akan kafir. Kamu akan mengingkari. Wa yusrik bihi, dan jika kamu syarikatkan dia dengannya dia Muhammad tadi, tu'minun, kamu akan beriman. Ini ayat ini real adanya itu. Jadi kita menyembah kepada Allah dalam artian melaksanakan perintah itu dari Allah langsung. Ingin dengarkan suara Allah langsung, kata Allah langsung, tidak akan ketemu. Makanya dapat kita melaksanakan perintahnya. Makanya kita mengingkari. Seketika Allah disyarikatkan dengan Muhammad, kita percaya, terdengarlah suaranya, katanya, terlihatlah contohnya. Itulah alasannya kenapa kita yakin bahwa Allah itu bersyarikat dengan Muhammad. Jangankan itu, masalah makanan minum tadi kan kita sudah ceritakan. Allah bersyarikat dengan bumi, ya, bersyarikat dengan Pak Tani, pedagang, tukang masak goreng pisang, istri Pak Cali dan Pak Cali, sampailah goreng pisang di depan meja kita ini. Bersyarikat Allah. Alangkah sulitnya kita memahami kalau Allah bersyarikat. Zalikum bi ana du'iyallahu wahda. Sedemikian itu hanya karena Allah saja, kepada Allah saja kamu menyembah. Ya kafirlah kamu. Tapi kalau diserikatkan dengan dia, kamu pasti beriman. Itulah pahamnya Pak Willy. Ya kalau Allah saja, ya suaranya tidak ada, katanya tidak. Apa yang mau kita laksanakan? Tidak ada. Ternyata suara Allah, kata Allah ada di Rasul. Itu pun gaib, dikasih tubuh. Nabi namanya ada. Baru kita bisa melaksanakan perintahnya kan, menjadi larangan. Nah itu. Itulah pahamnya tadi. Bahwasanya dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadaplah wajahmu ke Masjidil Haram, otomatis Mekah. Ambil sebagai makam Ibrahim. Falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Ingat, Tuhan rumah ini, bukan rumah. Makanya kawan-kawan kita, sanak-sanak kita dari agama beda merek, orang Islam itu menyembah kotak segi empat dikasih baju hitam. Tidak ada perintah itu. Kita disuruh memberitahu Tuhan rumah itu atau tuan rumah itu. Kalau itu Ka'bah adalah tanda Baitullah, berarti tuan rumah itu ada dalam Baitullah. Siapa dia? Muhammad. Bukan Muhammad Nabi, Muhammad Rasul. Berarti dia disembah. Yes. Asalkan kita paham apa itu sembah gitu. Nah, kita katakan sholat, bukan. Sholat lain, sembah lain. Kalau sembah itu tadi, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, mencontoh perbuatannya, pergi kalau disuruhnya, datang dipanggilnya, diam kalau ada ilmu daripada dia. Itu sembah. Kalau sholat menghubungkan rasa diri kepada Muhammad serta Allah. Itu menghubungkan rasa diri. Itu sholat. Nah, itu Pak ya. Jadi haji syariat tadi tujuannya untuk kita bisa mencapai haji hakikat ini Pak Harmoni. Iya kan? Dari mana kamu keluar ada ke wajah Masjidil Haram, Pak Charlie sudah pernah situ, gampang dia mengingatnya. Ambil sebagai makam Ibrahim, ada gampang dia mengingatnya. Nah, sudah tuh sembah oleh kamu Tuhan rumah, ditengok, oh Ka'bah. Berarti bukan Ka'bahnya, tuannya Ka'bah ini siapa?
Tapi untuk mencapai siapa itu Tuhan Ka'bah, masuklah ke dalam Ka'bah, ke dalam rumah yang kosong. Nah itu silakan dibuka surat An-Nur, surat nomor 24 ayat 29. Bagaimana Pak Muja? Ayat Rasulullah. Ya. Ketemu? Ya silakan Pak. Surat An-Nur Pak ya, surat An-Nur. Surat ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونات فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Yes. Jadi Pak Arif, ingatan Pak Arif itu diajak ke Mekah. Sebelum sholat itu Pak, cari Masjidil Haram, ayatnya ada. Cari makam Ibrahim, ayatnya ada. Sembah Tuhan rumah, rumahnya nampak. Supaya bertemu dengan Tuhan rumah, masuk ke dalam rumah. Kosong isinya Pak. Ka'bah itu kosong Pak isinya Pak. Disitulah kita tidak jihad yang 6 Pak Charlie. Tidak atas, tidak bawah, tidak kiri, tidak kanan, tidak muka, tidak belakang. Disitulah kita cari Allah. Bisa dapat? Tidak. Kosong. Nah, itu. Rasul ada di situ? Tidak juga. Nabi ada di situ? Tidak juga. Nabi dikubur di Madinah. Satu-satunya yang kita cari adalah warasatul anbiya, pewaris Nabi, atau mujaddid. Nah, mujaddid ini kata Rasulullah, sang pembaharu ini, itu sesudah aku itu akan diutus setiap 100 tahun itu satu orang. Setiap 100 tahun satu orang. Nah, sekarang sudah masuk pada tingkat ke-15. Bahwa masa Islam itu cuma 15 abad, Pak. Setiap 100 tahun satu mujaddid turun untuk memperbarui ajaran agama ini karena udah melenceng. Yang kita temukan adalah yang ke-14, tapi itu pun sudah berlalu. Muhammad Nabi itu disebut Rabiul Awal. Tuhan pertama kali muncul. Ingat, Tuhan di sini adalah Tuhan yang kita ikuti. Ya, sembah tadi tidak nyata suara Allah, kata Allah makin nyata pada Rasul, tidak nyata Rasul, ini nyata pada nabinya. Kita ikuti nabi. Intinya Rasul. Kita ikuti Rasul, intinya adalah Allah. Kalau tadi namanya Rabiul Awal, di yang ke-14 namanya Rabiul Akhir. Bingung kita. Apakah Rasul itu di hari Jumat, hari Senin ya, 12 Rabiul Awal tahun 571, Rasul itu memunculkan dirinya di dalam dada Nabi Muhammad, lahir sebagai anak Abdullah, anak Aminah. Disebut Rabiul Awal, muncul. Apakah nanti akan ada Rabiul Akhir? Aduh. Kapan? Ya di akhir pula. Islam hanya 15 abad. Setiap 100 tahun, 15 abad tahu Pak berapa Pak? 1500 tahun. Setiap 100 tahun aku utus satu. Sekarang sudah masuk 15. Berarti yang ke-15 itu bukan lagi mujaddid, Dion yang turun. Kalau kemarin mobil Arab, kalau kini mobilnya Indonesia. Bisa dipahami? Kalau kemarin badannya orang Arab, kalau kini badannya orang Indonesia. Pak Abu tolong tunjukkan. Tidak boleh, bukan tidak mau. Nanti salah.
tapi kita bertemu dengan bagian daripada kekuasaan beliau, artinya khalifah, pewaris. Dapatlah pengetahuan ini, disampaikanlah pengetahuan ini kepada Pak Charlie, Pak Weldy, Pak Arif, Pak Bambang, Pak Armani, Pak Mujad, dan juga semua penonton video. Inilah pelajarannya. Jadi itu Pak. Nah, jadi kembali kepada cerita tadi, yang kita cari adalah Allah. Tidak ketemu, cari Rasul. Tidak ketemu, cari Nabi. Tidak ketemu, cari al-ulama warasatul anbiya atau mujaddid yang kita kenal, yang sempat ketemu hidup dengan kita hari ini. Tapi dengan catatan, jangan Pak Abu Fikri, jangan, karena Pak Abu Fikri bukan bagian itu. Tapi kami tidak tahu orangnya Pak. Sudahlah, tidak apa-apa. Tidak perlu tahu juga siapa orangnya. Yang penting kita ada di dalam. Bisa ditangkap Pak Charlie? Yang penting kita ada dalam Ka'bah. Nah, tugas kita dalam Ka'bah itu bapak-bapak hanya hanya pamit Pak. Hanya pamit. Pamit bagaimana? Menyatakan niat. Usolli fardu. Wah, niat subuh. Sholli fardhu subuhi rak'ataini adaan lillah. Usolli fardu subuhi rak'ataini mustaqbilal kiblatan adaan lillahi ta'ala. Aku menyengaja wahai Allah, wahai Rasul, wahai Nabi, wahai Mujaddid, untuk melaksanakan hubungan rasa diri kepada Allah Rasul. 2 kali ruku. Aku hadapkan wajahku pada kiblat. Ingat siapa kiblat? Adaan. Adaan itu bahasa kitanya kontan, Pak. Kalau kodoan berutang. Pak Charlie Zohor tidak sempat sholat. Bisa dilaksanakan waktu asar. Itu kodoan, Pak. Berutang. Kalau adaan itu tidak pakai hutang. Akhirnya apa? Lillahi ta'ala. Bagi Allah. Di atasnya dia. Jadi sosok itu hanya waktu ngomong itu aja. Masjidil Haram waktu mulai. Makam Ibrahim waktu mulai. Ka'bah waktu mulai. Setelah itu selesailah sudah. Sosok hilang, Ka'bah hilang, Masjidil Haram hilang, Makam Ibrahim hilang, Ka'bah semuanya hilang. Yang terjadi adalah Al-Baqarah ayat 45 ya kalau tidak salah. Ingat Pak Charlie? Zon. Hafal Pak Charlie? Zon. Silakan Pak Charlie. Al-Baqarah ayat 45 kalau salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Oke. Jadi meminta tolonglah kamu semua kepada Allah dengan sobar. Sobar itu nama itu Pak Armoni. Nama Allah. Ada enggak? Pernah enggak dengar nama Allah itu sobar? Ada kan? Tapi kan ada ujung serta nama. Itu Rasul yang ada ianya dalam dada Nabi Muhammad. Terbuktikah kesabarannya? Oh, terbukti. Seketika dia membawa risalah Islam yang menyelamatkan diri kita rohani dan jasmani dunia dan akhir, apa yang terjadi Pak? Dilempar kayak tai unta, dilempar kayak batu di Taif, diperangi, dikejar dan dibunuh, betul? Dia pertahankan semua itu. Bahkan pernah diboikot sampai tidak makan Pak 3 hari 3 malam. Iya kan? Diracuni. Tapi dia tetap hidup mempertahankan konsep keselamatan ini untuk kita. Dia sabar. Di mana bukti sabar? Tetap dia mendoakan kaum ini, umat ini untuk keselamatannya. Tidak cak kita Pak.
Disenggol orang dikit kita sumpahi orang, kita musuhi. Dia tidak. Maka wasta'inu bisobri wassalah. Meminta tolong kamu kepada Allah dengan sobar. Artinya si sobar ini sebagai wasilah antara kita kepada Allah. Tapi di dalam sholat, pekerjaan ini yang dibaca oleh Pak Charlie tadi sangat berat. Kenapa? Barangnya harus dipelajari, didalami, diselami, dirasakan sehingga dia mendarah daging pada diri kita. Berat. Kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Silakan. Pak Peldi. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Nah, yaitu orang yang memiliki zon. Allazina yuzunnuna, yaitu orang yang punya persangkaan bahwa di dalam sholat itu dia sudah bertemu Tuhan, Pak. Saat itu kalau terjadi berarti mereka sudah kembali. Jadi waktu harmoni sudah pamitan dengan Allah, Rasul, Nabi, para awliya anbiya dengan niat tadi selesai, Pak. Tidak ada sosok, tidak ada tempat, tidak ada ruang. Yang adalah zon, rasa diri. Kita hubungkan kepada rasanya Rasul. Rasa diri kita hubungkan kepada rasa Rasul. Rasul dengan Allah. Teraso? Jawabnya teraso. Bagaimana bisa teraso? Di raso-rasokan. Dizonkan. Oh, berarti kalau begitu Pak Abu kita menciptakan dong. Dirasakan, dirasa-rasakan. Berarti kita menciptakan dong rasa itu. Mungkin akal kita mengatakan, wah tidak sah, cacat. Tapi apa lagi yang bisa diterima oleh Allah kecuali zon kita, Pak? Makanya Allah katakan apa? Ana inda zoni abdibi, betul? In khoran, apa itu zona? Aku hanya mengikuti persangkaan hamba. Jika dibersangka baik, aku berikan baik. Jika dia bersangka buruk, aku berikan buruk. Artinya apa yang kita persangkakan, itulah yang kita dapat. Jadi Allah itu melihat persangkaan kita. Kalau kita bersangka menyatukan rasa kita dengan Rasul itu sudah sampai, waktu itu kata Allah, yes, sudah sampai. Begitu cara Allah meringankan kita. Kalau waktu itu kita merasakan kita sudah tiba kepada Allah, yes, sudah tiba. Selesai. Itulah sholat. Tinggal kita bagaimana merealisasikan Allah dan Rasul pada diri kita. Suara, kata, dan perbuatan. Karena kita sudah sampai kepada Allah. Sudah sampai kepada Rasul. Kalau dalam kajian salah satu organisasi Islam, kita temukan yang namanya kesempurnaan takbiratul ihram. Ada dulu pada buku-buku yang saya bagikan kita. 1. Mi'raj. 2. 1. Mi'raj. 2. Ikram. 3. Tawakal. 4. Munajat. Ini pernah dibedah atau tidak? Semestinya dibedah. Mi'raj itu ruh. Waktu dia di dalam hati namanya insan, Pak. Dia harus keluar. Menjelma menjadi roh. Karena sebelum insan itu roh dulu namanya, naik. Sebelum ruh, mukmin namanya. Waktu berhadapan dengan Tuhan. Dia harus naik. Makanya ada kalimat ukhrujul ani ajasamikum wal ukhruju an al-asamikum wal hukmi fatatunani. Keluarlah kamu pada batang tubuh dan hukumku. Maka kamu bertemu dengan aku. Jadi keluar. Kamu itu keluar. Jangan insan lagi, jadi ruh. Jangan ruh lagi, jadi mukmin. Kalau kamu sudah jadi mukmin, berarti kamu sudah bertemu dengan aku. Artinya dalam sholat, Pak. Bagaimana pertemuan itu, Pak Abu? Ya pertama kali mi'raj. Ruh tadi. Insan tadi menjelma jadi ruh menjadi mukmin.
Dengan apa? Dengan zon. Dengan zon. Sudah. Yang kedua ikram, tenggelam dalam kasih sayangnya Allah dan Rasul. Rasa kita tenggelam dalam rasa Rasul dengan Allah. Tenggelam. Waktu itulah kita tawakal, mempersembahkan. Mempersembahkan apa? Ya yang dipersembahkan. Namanya Utsman 13. Disingkat dengan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sejatinya kita datang itu saja sudah mempersembahkan. Selanjutnya poin keempat, munajat. Apa itu munajat? Berbisik-bisik, tidak bersuara, tidak berkata, tidak berkalimat, terasa apa yang kita sampaikan. Itulah sholat. Ya Pak Mujah, ya Pak Charlie. Agak tegang sedikit malam ini. Jadi kalau masalah haji ini, gitu Pak Arman. Tapi sayang 1000 kali sayang. Untuk ruh ini bisa seperti itu. Pertama kali dia harus banyak belajar, banyak menggali, mengkaji, menyeberangi dan menyelami. Kita kiralah mantap, ternyata ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Coba dibuka pada surat Al-Alaq. Al-Alaq. Ya. Ayat 9 dan 10. Al-Alaq itu surat 96. Oke, silakan Pak Harmoni. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ya, gimana? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika ia melaksanakan sholat? Nah, sebenarnya terjemahnya ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Adakah kamu melihat orang yang menghalangi hamba sholat atau menghubungkan rasa dirinya dengan Rasul-Rasul dengan Allah? Ada tak kamu melihat? Pak Charlie pernah tak nengok orang menghambat kita sholat? Oh jangan sholat. Pernah nengok, melihat. Tapi merasakan? Pernah. Melihat tidak pernah ya Allah ya Rasulullah. Tapi merasakan pernah. Bagaimana Abu Fikri actionnya? Nah itu tadi. Allah menyatukan rasa diri kepada Rasulullah dengan Allah. Tiba-tiba aku diajaknya ke bank karena nak bayar tagihan. Ada Pak Mujah. Allahu Akbar. Aku ditunggu orang tak baca doa. Itu yang terjadi seketika kita mi'raj kepada Allah, menghubungkan rasa diri kita dengan Rasulullah. Ado-ado yang menghambat. Ditanyakan, adakah kamu melihat? Jawabnya tidak ada. Terasuk. Nah itulah dia. Perlu kita ketahui itu siapa dia itu. Itu harus disingkirkan. Bahaya ini. Bisa tidak sampai kita kepada Allah Pak Wel. Nah untuk mendalami lagi, silakan buka surat Al-Jin, surat nomor 72 ayat 19. Surat nomor 72 ayat 19. Coba Pak Wel yang baca. 19. Iya, ayat 19. Suratnya 72, surat Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Sesungguhnya ketika hamba Allah berdiri menyembahnya, mereka jin-jin itu berdesakan mengurumuninya. Iya Pak. Jadi ketika Allahu Akbar, jin-jin itu datang kalau mengerumbuli Pak. Jin-jin itu ada sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa. Pak Armoni pernah mengalami itu. Seketika sholat itu mulai diangkat, tiba-tiba jin-jin, sesuatu yang ada tidak terlihat tapi terasa itu datang. Sering ya? Itulah dia. Ini jangan sampai terjadi lama nih Pak Arif. Ternyata dia itu Pak Charlie
kajian kita minggu yang lalu, yang 4 itu. Pertama, anasir angin, namanya rorehan. Sifatnya pantang kelintasan, ndak pacak nengok orang kaya, orang sukses, orang pintar, dia lah pusing. Padahal bukan urusan dia. Yang kedua, anasir air. Sifatnya pantang kerendahan, nak hebat tulah, nak besarnya tulah, pacak dia tulah, yang lain tidak pacak galo. Maka dia tidak digantikan Pak Buja. Ya, Pak Harmoni, jangan sedih ya. Yang ketiga tuh pantang kurang. Kayu sudah, duit banyak atau banyak, pangkat tinggi, masih juga nyungkil-nyungkil. Padahal tidak kehabis dengan dia. Yang keempat, pantang sini tidak kalah. Ada dalam diri kita, Pak. Inilah musuh kita. Ada adwe karena sukal tibaina jambaika. Musuh yang perlu kamu lawan itu adalah musuh yang dalam diri kamu. Itu empat orang ini. Nah, kamu adalah ruh bertemu dengan 4 ini. Inilah musuh kamu. Buktinya seketika kamu terbang menuju Tuhanmu, dia motong. Maka ada istilah kata orang tua kita, menggunting dalam lipatan menohok kawan seiring. Iya Pak, ada itu Pak Weldi. Menggunting dalam lipatan menohok kawan seiring. Berarti antara kita dengan dia itu menggunting dalam lipatan. Sebegitu rapinya kita, pakai mandi, pakai wudu, pakai baju bagus, tegak di sajadah, menghadap kiblat, kan rapi, dilipat. Digunting oleh kawan, putus. Hubungan kita dengan Allah putus. Diajak ke sawah. Wah, panen jagung kata Pak Muja. Ikan tuh kelak diambil kawan pula. Selesai urusan. Dah jadi kepada Allah tadi. Gitu. Nah itu, menohok kawan seiring. Nah, ini Pak Harmoni, lebaran nih. Mumpung orang rumah lagi balik dusun, jando sebelah nih. Nah, Pak Heno, Ruki. Ada datang puluh jando tuh ngantekkan makanan. Dengan senyuman yang manis, bahasa yang lemah lembut, agak melirik-melirik, kita goyang kawan. Karena muda kan, paling muda beliau. Saking goyang kawan, topinya dibuka. Jangan sampai malu-malukan. Udah selesai urusan. Itu menohok kawan seiring. Yang tadi tidak terpikir untuk melakukan hal yang maksiat, tiba-tiba terpikirkan. Dan kita mau. Siapa itu yang menjadikan harmoni seperti itu? Bukan harmoni, tapi yang 4 tadi. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan kurban. Nah, itu dia. Koraba yukruban kurbanan. Artinya tuh mendekatkan diri kepada Allah. Memantapkan penyatuan rasa kita kepada Rasul dengan Allah. Macam mana caranya Pak Abu? Ya dibunuh harmoninya. Mau? Robek kulit, putus urat, pecah tulang. Apa yang terjadi? Berhembus seperti angin, mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Itulah darah yang harus ditumpahkan ke tanah harmoni. Besok kami lakukan dengan Pak Muja, dengan kita ramai-ramai. Siapkan tali Pak Wel. Kita tempat beliau kita sendiri. Jangan Pak Abu. Ngapa jangan? Memang betul begitu sejatinya Ismail. Tapi kan ada gantinya domba. Oh iya, udah jadi. Udah jadi kami sembelih Pak Harmoni. Betul. Saya berlupa tadi. Rupanya sejarah itu benar Ismail yang mau disembelih oleh ayahnya. Benar harmoni yang kita sembelih tadi. Tapi kita teringat pesan beliau, bukan saya. Kalau ditengok kita Quran hadis, betul Ismail kata harmoni, tapi digantikan oleh Allah dengan domba atau kambing. Oke, Pak Harmoni, tidak jadi kami sembelih Bapak. Tidak jadi kami robek kulit, kami putus urat, kami pecah tulang. Tidak jadi berhembus seperti angin, mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Tidak jadi kami tumpahkan dari tubuh Pak Harmoni. Kami ambil alih, kami pindahkan kepada kambing. Jadi besok beli kambing. Tidak kami sembelih. Namanya kurban. Itu sejatinya Pak Charlie. Tapi Pak Abu, kami tengok lah unta pula gini kok. Lah kerbau pula. Ya kan, lah sapi pula. Macam mana itu? Nah, kita tidak usah menyalahkan itu. Karena yang kita tahu dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Muhammad, belum ada beliau menyembah
menyembelih onta, kerbau, sapi, domba kalau-kalaunya. Kenapa? Karena penyembelihan kurban itulah individual. Biar tahu perangai Pak Charlie ini cak mano, dia harus nyembelih kambing atau domba. Lah kalau lah sapi betujuh, nengok sapi itu ngamuk nerjang, nah, itu Pak Charlie itu. Akan ada lemak Pak Charlie. Nengok sapi kalem, itu saya. Lah ada alat lemak kita. Yang kalem kita yang kasar Pak Charlie. Tersinggung lah beliau. Tapi kalau kambing dapat cak gelak kawan. Ay, Pak Charlie masih melawan. Nah, jadi hewan sembelihan itu Pak gambaran kita. Makanya kita perlu sholat sunnah kurban 2 rakaat setelah itu. Perlu ditengok hewan itu Pak. Dan nengok perangai Pak. Pas tengok kambingnya kalem, lembut. Berarti lah mulai baik. Amin tak perlu ya Allah lebih baikkan lagi. Kalau kambing nerjang adunan dua masih remana kan ya Allah, tolong ya Allah. Gitu Pak Charlie intinya. Untuk menumpahkan darah tadi. Itulah makna kurban. Jadi haji syariat itulah yang hari ini dilaksanakan saudara kita. Haji hakikat itulah sholat, haji ma'rifat, kajian pertama tadi, Baitullah. Untuk menyelesaikan semua itu, sebenarnya kalau kita ingin tahu cak mana perangai kita sembelih hewan kurban, kambing atau domba. Tapi Pak Abu, apakah tidak salah jika onta, kerbau, sapi untuk kemanfaatan lebih kepada onta, kerbau, sapi? Dagingnya banyak, orang yang dapat pun banyak. Silahkan saja. Yang penting niatnya adalah itu tadi. Cuma repot kalau nerjang Pak, kita tuju siapa nih? Di antara kita yang tujuh nih, ada 7 kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas 7 hari ini malam nih. Nah, seekor sapi itu Pak. Kalau nerjang siapa? Pak Puja. Masa Pak Puja adalah mak kawan kan? Nah, pas kalem pula Pak Harmoni. Wah, ya lah kalau mak beliau. Tapi silakan saja. Silakan saja. Tidak akan membatalkan. Nah, yang penting kita pahami hari ini adalah pernik korban. Tolong Pak Wel silakan cari di Google. Saya lupa ayatnya. Sesungguhnya darah dan daging itu tidak sampai kepada Allah. Makan Pak, silakan. Ini saya tadi tidak ada batuk, pas ceramah batuk. Ini hujan. Biar. Iya. Ketemu? Nah, silakan dibaca. Ya, Pak Harmoni. Pak Wel cari, Pak Harmoni yang baca. Ya biar kita tentram, Pak. Ini setiap kurban kita ribut dengan sesama kita kerja, ribut dengan jamaah, ribut dengan masyarakat. Persoalan darah dan daging, serta tulang. Padahal Allah dan Rasul tidak cerita itu lagi. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah ia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang ia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Jelas ya Pak? Darah dan daging serta tulang itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itulah ketakwaan orang yang ngasih duit itu Pak. Gitu Pak. Kalau Pak Muja tidak berkorban, sewaktu Pak Muja ngasihkan duit 2.600.000 kepada panitia, selesai urusan itu. Allah hanya melihat waktu itu Pak. Pak Muja ini ikhlas apa tidak? Duitnya dicari dari yang bersih atau tidak? Itu. Kalau dicari dari yang bersih, kemudian dia ikhlas, selesai. Pak Muja tidak perlu mencek lagi. Kenapa nama aku di bawah? Tidak di atas.
Kalau itu kau ambil lagi duit, tandu tidak paham. Ngapa sapi aku kecil, sapi kawan besar, ganti kalau itu aku cabut lagi duit, tandu tidak ngerti. Kurban itu tidak cerita darah, tidak cerita daging, cerita keikhlasan kita memberikan uang 2.600.000 kepada panitia. Selesai. Itu. Nah, seketika itu terjadi, maka pekerja ini tadi mulai bekerja dia, Pak. Mencari sapi. Betul, Pak? Pak Charlie itu punya pengalaman. Betul, Pak Charlie? Kan? Sapinya dijemput, Pak. Atau diantar, betul? Malam-malam dijaga, Pak. Dijaga malam, kan? Besok sapinya dipotong, Pak. Dicencang, diiris, dicumpukkan, ditimbang. Betul, Pak? Berdarah-darah badan kita. Dipersoalkan. Mulai besok sanak-sanak yang jadi panitia harus ikhlas ya untuk tidak mendapatkan daging. Karena panitia tidak berhak mendapatkan daging kurban. Ini hadisnya. Ada itu. Ada itu. Ada. Padahal itu tidak perlu lagi dibahas. Nah, ada hadis, nah tidak perlu lagi dibahas. Tidak, itu cerita agama ini. Cerita agama adalah ketakwaan si pemberi kurban tadi kepada Allah. Selesai urusannya itu. Masalah pembagian, pemotongan macam-macam itu urusan panitia. Carilah, bagilah sesuai dengan ketentuan yang adil. Jangan sampai pekerja tidak dapat, orang tidak kerja dapat. Pening malahnya. Kita lah nyari sapi, lah nerima duit orang tuh kan ngumpul-ngumpul, nyatat-nyatat dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kita cari sapi, dijemput sapi, dijaga malam, dipotong sembelih. Begitu berdarah-darah, capek, berkeringat, tidak boleh dapat daging. Karena Anda panitia. Maka kawan tidur di rumah, dapat kupon. Masuk dah. Masuk Pak Jali. Alah kelemak kawan. Tidur dapat kupon, dapat daging, kita kerja tidak boleh dapat daging. Jadi perlu dipahami, agama itu tidak seperti itu. Agama itu adil dalam kesejahteraan bersama. Semestinya bekerja ini lebih banyak ketimbang tidak bekerja. Justru terbalik, yang bekerja tidak dapat apa-apa, yang tidak bekerja dapat. Nanti kata orang, loh Islam ini lucu loh. Nanti akan dibuat orang pameo. Coba ada orang yang bekerja keras, banting tulang, berdarah-darah dalam suatu pekerjaan, hasilnya dia tidak boleh menikmati. Tetapi orang yang menganggur, yang tidak ada hubungan itu boleh menikmati. Agama mana? Agama Islam. Atau dikasihnya contoh ini real, ada hadisnya, ada ustaznya, ada ulama yang ngomong seperti itu. Jadi maksud Pak Abu itu adalah silakan sajalah panitia itu mendapatkan bagian daripada usahanya. Toh panitia juga kan berhak menerima daging kurban. Lalu apa persoalannya? Kok ditiadakan? Artinya dalam pandangan kita, silakan panitia mendapatkan pembagian dari penyembelihan itu. Silakan. Tidak enak lah. Orang tidak bekerja dapat, orang kerja babak belur, tidak boleh. Seakan-akan Allah tidak ngerti persoalan. Padahal kita tidak tahu. Tuh. Kemudian tuh, tidak boleh dijual belikan. Lah iyalah, barang orang mesti dijual belikan. Contohnya kulit Pak Abu misalnya. Kan tidak bisa dimanfaatkan. Ya kata siapa tidak bisa dimanfaatkan? Bisa lah. Kebanyakan kalau kita bagikan daging kurban itu Pak Abu, kulit itu dibuang orang. Ya kan dia tidak ngerti. Padahal setebal ini kalau direbus, dia bengkak. Jadi jange. Waktu itu kita kikis kulitnya, udah jadi jange dia. Ajarkanlah kepada jamaah, kepada masyarakat. Tapi kalau tidak dijual juga silakan jual, tapi duitnya jadikan alat untuk melancarkan acara kurban itu. Tidak perlu pamitan dengan si pengorban tadi, karena pengorban itu selesai urusan. Kalau tidak kita pas setelah kurban kita ngatur-ngatur orang dulu, apa namanya itu? Jangan sampai terjadi. Lebih. Iya. Kami biasanya kalau kurban dapat 3 kilo Pak. Iya, itu kami aja dapat 3 kilo. Udah tuh ada 5 untuk kawan-kawan kami, adik-beradik kami. Kok sekarang dapat 1 kilo? Bayangkan Pak, kalau itu kambing Pak. Kambing itu berapa kilo Pak Wel isinya?
Ini 14 kilo tuh. Ujung-ujungnya udah jadi kurban. Ini 15 kilo ya. Kalau kambing itu lagi kilo domba. Nah, sejatinya tidak seperti itu. Jadi kalau ada panitia ngasih kita daging kambing pada kita peserta atau daging sapi, kita terima baik. Kita makan untuk sehari makan, kata Rasulullah. Sehari makan. Kalau lagi pagi. Kalau lebih 2 hari 3 hari bisa gimana? Ya kalau memang barang itu banyak, ya silakan saja, tidak perlu ada larangan. Cara kita menatapnya tengok Arab Saudi, teman. Sewaktu orang haji itu motong kambing beratus, beribu, dibawanya kemana? Konon kabarnya, kata orang yang ahli, itu di esnya dibawanya ke negara-negara yang susah, yang miskin. Ah, begitu. Jadi tidak persoalan lah masalah daging itu, tidak ada urusan dengan Tuhan itu. Kalau sudah dikatakan tulang darah serta daging itu tidak ada urusan dengan Tuhan. Nah, jadi itu sajalah kira-kira acara kita malam ini. Iya, nggak apa-apa Pak. Di cerita kurban itu itu Pak. Ya, tidak perlu kita tegang-tegangan, keras-kerasan, kasar-kasaran, tidak perlu. Jadi bagi kita pekerja, seandainya kita dapat pembagian daging, ya terimalah. Kalau kita makan-makan di situ, silakan saja. Allah dan Rasul tidak mempersoalkan itu. Nah, itu. Toh orang yang tidak bekerja dapat. Apakah kita tidak punya hak menerima daging korban? Oh, lebih berhak lagi kan kita bekerja. Tapi jangan berlebihan. Jangan pula kan sedang bekerja itu hatinya hilang, jantungnya hilang. Pas ditengok ada rumah kawan. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Apapun alasannya tidak boleh. Walaupun si pemilik benda itu kan sudah mengikhlaskan, tapi tidak baik lah. Yang baik itu apa? Sedikit kau diberi kita terima. Tidak dikasih ya sudah, tapi sebagusnya dikasih. Jadi itu saja harmoni sebagai jawaban pertanyaan kemarin itu. Jadi haji syariat itulah haji yang dilaksanakan oleh saudara kita hari ini. Untuk membuktikan benar tak Bakkah tuh ada di sini namanya Mekah. Nah, Baitullah di sono, di alam sono, di sini ditandakan Ka'bah. Benarkah ada? Benar. Di situ makam Ibrahim ada, di sini ada. Benarkah? Ada. Di situ ada ayat roh berjalan. Di sini adakah? Ada. Masuk aman? Yes. Kemudian diberkati Ionian. Selesailah haji syariat. Biar mabrur, ingat sebelum azan masuklah ke dalam masjid. Ikuti suara azan. Ulangi kata-kata azan. Berapa dapat muazin sebagai pahala, kita pun dapat semuanya itu. Barulah kita mabrur. Mudah-mudahan mabrur. Itu aja syariat. Kemudian haji hakikat itulah sholat. Dari mana kamu keluar, di mana kamu keluar, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Siapa nak bayang ke Masjidil Haram kalau belum pernah ke situ tadi di haji syariat? Fatahizu bi maqama Ibrahim sholat. Bagaimana nak ngambil makam Ibrahim? Kita belum pernah nengoknya. Falyabudur rabazal bait. Kalau sempat Tuhan rumah ini, nengok rumah ini belum pernah. Walaupun itu Ka'bah, maka perlu haji syariat. Sedangkan awal daripada usul kisah haji itulah haji ma'rifat. Haji syariat, haji tarikat, haji syariat, haji hakikat, haji ma'rifat. Haji tarikat kita tidak masuk. Walaupun ada yang mengatakan itu silakan. Tapi di kita haji syariat, haji hakikat, haji ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal, Pak. Mengenal sejarah haji, usul haji. Itulah yang sudah kita ceritakan tadi. Mengenai masalah kurban, kenapa disembelih hewan kurban? Sejatinya bukan hewan kurban, kita yang disembelih. Supaya apa? Hasil angin, air, tanah, api yang ada pada diri kita bisa lembut dan tunduk. Gampang kita mendekatkan diri kepada Allah. Dekat bagaimana? Jauh tak berjarak, dekat tak perintah. Suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata dan kenyataan pada diri kita. Lakukanlah itu. Itulah yang disebut dengan takwa. Oke, Pak Muja, selesai? Selesai Pak ya? Demikian saudara-saudaraku, terima kasih atas semua perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.